Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan video pada hari ini. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Rian Elisari, yang saya muliakan teman-teman Angkatan 28 Magister Akuntansi. Izinkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Vivia Bariski, Arnengsi, Eka Oktaviani Fajar, dan saya sendiri Riko Sawindra, serta Yanto Hendrik Setiadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan analisa penentuan harga dan profitabilitas dengan studi kasus Moses and San Miguel Company. Selanjutnya kita masuk kepada penentuan harga. Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lain menempatkan biaya. Harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran, yaitu harga, produk, saluran, dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah 4P: Price, Product, Place, and Promotion. Ciptono mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima. Hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai sama dengan manfaat yang dirasakan harga dibagi dengan harga. Selanjutnya, tahap-tahap penetapan harga. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dalam penetapan harga, yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. 1. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Yang kedua, faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Penetapan harga memiliki 5 tahapan, yaitu mengestimasi untuk permintaan barang. Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total, yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Yang B, mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Yang C, barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah harga pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan market share yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non-harga, di samping dengan penentuan harga tertentu. Yang D, strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. 1. Penetapan harga penyaringan dalam kurung skimming price. Yang kedua, penetapan harga penetrasi. Yang E, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan.
Faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Selanjutnya, metode penetapan harga. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk, dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan. Beberapa rincian pada prosedur dalam menetapkan harga yaitu memilih tujuan dalam penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing, memilih metode penetapan harga, memilih harga akhir. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yanto Hendrik Setiadi. Baik, terima kasih Pak Riko yang telah menyampaikan pemaparan teori tentang penetapan harga. Selanjutnya saya akan membahas tentang profitabilitas. Berikut pemaparannya. Profitabilitas, pengertian dari profitabilitas adalah suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Munawir 2002, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Brigham dan Houston adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Yang salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan. Sebagai salah satu analisis dan menganalisis keuangan, hasil operasi dari tingkat probabilitas suatu perusahaan. Pengukuran profitabilitas menurut Kashmir 2014 menjelaskan bahwa pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kerja manajemen. Apakah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus menggantikan manajemen yang mengalami kegagalan dengan manajemen baru. Jadi ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas ini. Yang pertama, gross profit margin ya, GPM. GPM mencerminkan markup terhadap harga pokok penjualan, kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok penjualan, dan hubungan dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka harga GPM akan menurun. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio GPM, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah GPM, semakin kurang baik operasi perusahaan. Dan hal ini dapat menggunakan rumus GPM sama dengan penjualan bersih dikurang HPP dibagi penjualan bersih. Pengukuran profitabilitas yang kedua, net profit margin. NPM adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan. Ya, NPM sering digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, maka semakin baik operasi perusahaan. Begitu sebaliknya. Hal ini dapat dirumuskan net profit margin sama dengan laba bersih sesudah pajak penjualan dibagi dengan penjualan kali 100%. Pengukuran profitabilitas yang ketiga yaitu operating ratio margin atau OPM. OPM ini menunjukkan berapa biaya yang dikorbankan dalam penjualan atau berapa persentase biaya yang dikeluarkan dalam penjualan. Operating ratio menunjukkan atau mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena biaya yang dikeluarkan, setiap angka rupiah yang dikeluarkan itu akan terserap ke dalam biaya yang tinggi. Dan untuk OPM ini bisa dihitung dari laba operasi dibagi penjualan kali 100%. Pengukuran profitabilitas yang keempat adalah ROI atau ROA.
ROI atau ROA ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada. Menurut Munawir 2002, ROA memiliki manfaat antara lain jika perusahaan telah menggunakan atau menjalankan praktik akuntansi dengan baik, maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh. Yang kedua, dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Yang ketiga, selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA juga berguna untuk kepentingan perencanaan. Nah, di ROA ini kita bisa menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva kali 100%. Pengukuran profitabilitas yang kelima adalah ROE. ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang penting dan paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. ROE merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham sendiri. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi bernilai buku para pemegang saham, dan seringkali digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang sama. Jadi ROE yang tinggi sering mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen yang efektif. Akan tetapi jika perusahaan tersebut memilih untuk meningkatkan tingkat utang yang tinggi berdasarkan standar industri, ROE yang tinggi hanya merupakan hasil dari asumsi risiko keuangan yang berlebihan. Ya, rumus ROE ini laba bersih sesudah pajak kali 100%. Pengukuran profitabilitas yang keenam adalah earning per share. Ya, rasio ini menggunakan berapa besar kemampuan per lembar saham untuk menghasilkan laba. Jadi banyak para pemegang saham yang tertarik dengan EPS ini karena hal merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Laba per lembar saham EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. Ya. Rumus EPS ini adalah laba bersih sesudah pajak dikurang dividen saham preferen dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Jadi berdasarkan uraian di atas, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba suatu periode. Jadi profitabilitas ini perusahaan dapat mengukur atau menggunakan indikator ROA terdiri dari laba sesudah pajak dan total aktiva. Demikian pembahasan atau pemaparan materi dari profitabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi Bariski mengenai pembahasan kasus. Silakan Mbak Vivi. Selanjutnya, analisa kasus Moses & Son Miguel Inc. Sejarah perusahaan. Moses & Son Miguel atau yang sering disebut dengan MSM adalah salah satu perusahaan selimut milik pribadi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan selimut dengan harga menengah dan kualitas tinggi untuk pasar Amerika Serikat. MSM menjual 3 lini merek, yang pertama Asmon, yang kedua Velona, dan yang ketiga Fairfax, dan 1 lini label pribadi. Beberapa informasi dasar tentang lini produk mereka untuk tahun 2004 ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, produk Asmon. Untuk ukuran 72x90, harga penjualan $30.50, volume 2004 60.000. Yang kedua, Velona. Ukuran 72x90, harga penjualan $31.95, volume 2004 130.000. Yang ketiga, produk Fairfax, ukuran 72x90, harga penjualan $36.80, volume 2004 110.000. Yang keempat, label pribadi untuk ukuran 66x84, harga penjualan $31.50, volume 2004 375.000. Yang kelima, Angkatan Laut Amerika Serikat, ukuran 66x90, harga penjualan $37.30, volume 2004 125.000. Penjualan pabrik MSM 800.000. Selanjutnya, pada awal tahun 2003, MSM memutuskan untuk menawar kontrak Angkatan Darat yang besar karena mereka mengalami kesulitan untuk secara konsisten menjual semua kapasitas mereka di sektor komersial.
Semua kurun waktu 5 tahun, rata-rata MSM telah beroperasi dengan kapasitas hanya 85%. Tawaran Angkatan Darat adalah kontrak biaya plus, di mana MSM tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Mereka kalah tawaran dari pesaing yang lebih besar. Pada akhir tahun 2003, MSM mencari kontrak untuk memasok 125.000 selimut pesanan khusus untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan Korps Marinir pada tahun 2004. Kontrak tersebut bukan biaya plus, tetapi MSM setuju untuk mengizinkan Angkatan Laut $37,30 per selimut, mencerminkan adil penetapan biaya dan margin keuntungan yang adil. MSM beroperasi dari satu pabrik di kawasan industri di pinggiran kota besar di Midwestern. Bangunan tersebut, termasuk semua ruang gudang dan kontrak, disewa dari pemilik kawasan industri. Sewa sudah termasuk dalam biaya overhead pabrik. Selimut ditenun dari gulungan benang yang sangat besar pada alat tenun semi-otomatis yang diperoleh MSM, bekas dari pabrik tekstil besar yang tutup karena semakin banyak produksi dipindahkan ke luar negeri. Tidak ada kekurangan yang tersedia. Peralatan tenun tekstil yang dirawat dengan baik di Amerika Serikat. Selimut MSM menggunakan berbagai proporsi benang katun, wool, dan sintetis, atau dakron atau polipropylen untuk mendapatkan tampilan dan rasa yang diinginkan pelanggan pada tempat tidur berkualitas tinggi dengan harga yang sangat wajar. MSM memiliki dan mengoperasikan 13 alat tenun. Operasi kapasitas penuh untuk setiap alat tenun adalah sekitar 20 shift 8 jam per minggu selama sekitar 50 minggu per tahun. Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan menghabiskan sisa waktu setiap produk dapat diproduksi di salah satu alat tenun. Tingkat hasil per mesin bervariasi di 5 lini produk sebagai berikut. Yang pertama, produk Asmon 64. Yang kedua Velona 60, yang ketiga Perfect 56, yang keempat label pribadi 70, yang kelima Angkatan Laut 54. Rata-rata pada tahun 2004 sebesar 63,5. Selanjutnya, variasi hasil disebabkan oleh kecepatan lari yang berbeda untuk campuran benang yang berbeda dan perbedaan kepadatan produk. Secara umum, lebih banyak kepadatan. Secara umum, semakin padat tenunan selimut dan semakin mahal benang, semakin rendah kecepatan menenun. Biaya manufaktur MSM menggunakan sistem biaya standar untuk produksi. Semua varian pengeluaran dibebankan langsung ke overhead pabrik. Biaya standar memungkinkan untuk scrap dan limbah normal serta ketidakefisien tenaga kerja. Tetapi jumlah ini sangat rendah di MSM. Biaya bahan baku dibebankan ke produk dengan harga sebenarnya yang dibayarkan untuk campuran benang dalam lini produk tertentu. Tenaga kerja pabrik ditetapkan ke produk berdasarkan waktu kerja rata-rata per selimut, dengan mempertimbangkan beberapa variasi kecil dalam waktu kerja di 5 lini produk. Tunjangan tambahan dibebankan ke biaya overhead pabrik. Biaya pabrik untuk 5 lini produk dirangkum di bawah ini. Yang pertama, Asmon. Bahan baku $18,80, tenaga kerja $2,50, overhead $3,95, total HPP $25,25. Yang kedua, Velona. Bahan baku $19,90, tenaga kerja $2,50, overhead $3,95, total HPP $26,35. Yang ketiga, Perfect. Bahan baku $24,10, tenaga kerja $2,75, overhead $3,95, total HPP $30,80. Yang keempat, label pribadi $20,05, tenaga kerja $2,65, overhead $3,95, total HPP $26,65. Angkatan Laut, bahan baku $24,20, tenaga kerja $2,90,
overhead $3,95, dan total HPP $31,05. Rata-rata bahan baku $21,15, tenaga kerja $2,68, overhead $3,95, total HPP $27,78. Selanjutnya, untuk tujuan memperkirakan biaya total yang digunakan dalam menetapkan harga jual yang direncanakan, MSM membebankan biaya SM dan A untuk produk pada tahun 2004 dengan tarif $96 per unit. Ini sekitar sepertiga penjualan, sepertiga pemasaran, dan sepertiga administrasi. Sebuah unit adalah istilah teknis untuk unit kapasitas yang sama dengan satu alat tenun yang berjalan untuk satu shift, dengan 13 mesin tenun di pabrik. Masing-masing mengoperasikan 980 shift per tahun. Kapasitas pabrik tahunan serta dengan 12.740 unit atau 13 kali 980. Idealnya adalah untuk membebankan SM dan A ke produk berdasarkan jumlah kapasitas yang dikhususkan untuk setiap selimut, karena biaya SM dan A tidak bergantung pada volume biaya per unit, sangat bergantung pada jumlah unit di penyebut. MSM memilih untuk menetapkan SM dan A ke produk dengan asumsi bahwa total penjualan sama dengan 85% dari kapasitas. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan penggunaan kapasitas rata-rata selama 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan asumsi 85%, MSM akan menyerap biaya SM dan A secara berlebihan di tahun yang baik, seperti 2004 ketika bisnis beroperasi dengan kapasitas penuh. Selanjutnya, MSM menghitung harga jual yang diinginkan per selimut dengan membebankan laba yang direncanakan sebesar $240 per unit ke total biaya CDGS plus SM dan A. Tarif poin $240 per unit ditetapkan untuk menghasilkan pengembalian aset yang digunakan yang baik ketika MSM beroperasi mendekati kapasitas. Dengan menggunakan sistem akuntansi ini, harga jual yang direncanakan untuk 5 lini produk untuk tahun 2004 ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, produk Asmon per selimut $25,25, 64 unit per selimut. SM dan A $1,50. Perencanaan laba per selimut $3,75. Direncanakan harga jual $30,50. Yang kedua, Velona. Untuk HPP per selimut $26,35, 60 unit. SM dan A per selimut $1,60. Perencanaan laba per selimut $4. Direncanakan harga jual $31,95. Yang ketiga, produk Perfect. HPP per selimut $30,80, 56 unit. SM dan A per selimut $1,70. Perencanaan laba per selimut $4,30. Direncanakan harga jual $36,80. Yang keempat, produk label pribadi per selimut $26,65, 70 unit. SM dan A per selimut $1,40. Perencanaan laba per selimut $2,45. Direncanakan harga jual $31,50. Angkatan laut HPP per selimut $31,05, 54 unit. SM dan A per selimut $1,80. Perencanaan laba per selimut $4,45. Direncanakan harga jual $37,20. Rata-rata untuk HPP per selimut $27,78, 63,5 unit. SM dan A per selimut $1,53. Perencanaan laba per selimut $3,82. Direncanakan harga jual $33,13. Selanjutnya, yang pertama, dengan harga $96 per unit dibulatkan ke 10 sen terdekat. Tarif ini akan menyerap semua biaya SM dan A ketika volume sama dengan 85% kapasitas. Yang kedua, pada $240 per unit dibulatkan.
Di tahun seperti 2004, saat permintaan sangat kuat, MSM dapat menetapkan harga yang direncanakan kepada semua pelanggannya dan masih menjual pabriknya. Ketika permintaan tidak begitu kuat, harga biasanya harus diturunkan sejalan dengan pengetahuan manajer penjualan tentang kondisi pasar yang kompetitif. Harga angkatan laut $37,30 per selimut ditetapkan berdasarkan sistem yang dijelaskan di atas. Karena harga secara umum terlihat masuk akal untuk kualitas dan ukuran 90x66 yang ditentukan dalam kontrak. Hal itu untuk sementara diterima oleh Angkatan Laut. Penentuan akhir harga sesuai kontrak bergantung pada audit Angkatan Laut atas catatan biaya MSM menurut standar akuntansi biaya federal. MSM tidak memiliki pengalaman dengan audit federal dan tidak tahu bagaimana Angkatan Laut akan mengevaluasi harga $37,30. Manajemen berasumsi bahwa mereka tidak akan kesulitan lolos dari audit karena harga yang dibebankan kepada Angkatan Laut didasarkan pada sistem yang sama yang mereka gunakan untuk menetapkan semua harga. Manajemen tahu bahwa bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan tinggi yang tidak normal dari semua selimutnya. Rencana mereka adalah menunggu audit Angkatan Laut untuk melihat metode akuntansi apa yang harus mereka gunakan, dan kemudian segera menerapkan untuk pesanan Angkatan Laut. Situasi mulai menurun dengan cepat ketika reaksi pertama auditor adalah menanyakan mengapa Angkatan Laut dikenakan biaya 118% dari biaya non-manufaktur, rata-rata per selimut 1,80 atau 1,53, dan 116% dari laba rata-rata per selimut 4,45 atau 3,82. Secara sepintas, katanya harga TNI Angkatan Laut terang-terangan tidak adil. Kedua pemilik itu saling memandang dalam diam. Baik Doug San Miguel maupun Joe Moses tidak memiliki pengetahuan tentang sistem akuntansi. Moses menangani penjualan dan San Miguel menjalankan pabrik. Mereka selalu berasumsi bahwa semua akuntansi dilatih tentang hal yang sama dan bahwa mereka bagaimana menghitung. Semua sejak mereka sadar bahwa jika mereka ingin mempertahankan bisnis Angkatan Laut dan menghindari gugatan hukum federal, mereka sangat membutuhkan kursus kilat dalam penetapan biaya produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kita mengenai kasus Moses and San Miguel Inc., yaitu pada nomor 1 soalnya yaitu hitung laporan laba rugi yang direncanakan untuk MSM tahun 2004 dalam bentuk akuntansi yang baik. Asumsikan perusahaan dibiayai ekuitas 100%. Nah, San Miguel Inc. ini punya 5 produk, yaitu ada Asmon, Velona, Fairfax, label pribadi, dan terakhir Angkatan Laut. Untuk mencari HPP-nya, yaitu HPP per selimut, untuk produk Asmon 25,25 US dollar dikali 64 unit sama dengan 1616. Untuk Velona yaitu 26,35 dolar dikali 60 unit sama dengan 1581. Untuk Fairfax yaitu 30,8 dikali 56 sama dengan 1724,80 dolar. Label pribadi 26,65 dikali 70 unit sama dengan 1865,50 dolar. Terakhir untuk Angkatan Laut sebesar 31,05 US dollar dikali 54 unit sama dengan 1676,70. Nah, untuk SM dan E-nya per selimut yaitu produk Asmon 1,5 dikali 64 unit sama dengan 96 dolar. Velona itu 1,6 dikali 60 unit sama dengan 96 dolar. Untuk Fairfax yaitu 1,7 dikali 56 unit sama dengan 95,20. Untuk label pribadi
1,4 dikali 70 sama dengan 98 dolar. Terakhir untuk angkatan laut 1,8 dikali 54 unit sama dengan 97,20. Nah, untuk mencari total penjualan yaitu harga jual yang direncanakan pada produk Asmon 30,5 dikali 64 unit sama dengan 1952. Untuk produk Velona, harga jual yang direncanakan sebesar 31,95 dolar dikali 60 unit sama dengan 1917. Untuk produk Fairfax yaitu 36,8 dolar dikali 56 unit sama dengan 2060,80 dolar. Untuk label pribadi itu 31,5 dolar dikali 70 unit sama dengan 2.205 dolar. Terakhir untuk angkatan laut, harga jual yang direncanakannya 37,2 dikali 54 unit sama dengan 2.008,80 dolar. Total untuk HPP yaitu sebesar 8.464 dolar. Untuk SM dan E itu ada 482,40 dolar dan total penjualan sebesar 10.143,60 dolar. Jadi mencari laba yaitu sama dengan total penjualan dikurang HPP dikurang SM dan E sebesar 1.197,2 dolar. Nomor 2, hitung ROA yang direncanakan sebelum pajak penghasilan untuk MSM tahun 2004. Anda dapat mengasumsikan 45 hari untuk piutang, 6 putaran untuk persediaan, 30 hari untuk hutang, dan cadangan kas minimum sebesar 500.000 dolar. Lamanya waktu penerimaan hutang 45 hari, lamanya perputaran persediaan itu 65 hari, lamanya perputaran hutang itu 30 hari jika ditambahkan menjadi 81 hari. Untuk bahan baku itu 107,05 dolar dikali 81 hari sama dengan 8.671,05 dolar. Itu didapat dari slide 14, itu bahan baku yang untuk produk Asmon sampai produk angkatan laut ditambahkan sehingga menghasilkan 107,05. Untuk tenaga kerja itu 13,3 dikali 81 hari sama dengan 1077,3 dolar. 13,3 didapat dari hitung tenaga kerja pada slide 14 yaitu tenaga kerja pada Asmon sampai dengan angkatan laut. Jika dijumlahkan berjumlah 13,3. Untuk overhead pabrik itu sebesar 19,75 dikali 81 hari sama dengan 1.599,75 dolar. Itu didapatkan dari slide 14 dengan menambahkan produk Asmon 3,95 hingga produk angkatan laut 3,95 jika ditambahkan menghasilkan 19,75. Yang terakhir, SM dan E itu 8 didapat dari slide nomor 16 untuk hitung produk 1 sampai 5, yaitu produk Asmon sampai dengan angkatan laut. Menghasilkan 8 baru dikali 81 hari sama dengan 648 dolar. Kas minimumnya diketahui sebesar 500.000 dolar. Untuk mencari ROA adalah dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Penjualan bersih yaitu 13.603,95 dibagi 511.966,1. Hasilnya yaitu 0,03 dolar. Nomor 3, dengan asumsi hanya biaya tenaga kerja pabrik dan bahan baku yang menjadi variabel, hitung titik impas untuk MSM dalam selimut per tahun pada campuran rata-rata. Untuk mencari BEP, yaitu FC dibagi P dikurang VC. Untuk VC itu didapat dari rata-rata SM dan E pada slide 16. Untuk mencari P, yaitu rata-rata harga jual yang direncanakan pada slide 16. VC didapatkan dari rata-rata bahan baku ditambah rata-rata tenaga kerja pada slide 14.
Jadi VC-nya 1,53 dolar dibagi 33,13 dikurang 21,15 ditambah 2,68. Jadi hasilnya 1,53 dolar dibagi 33,13 dikurang 23,83. 1,53 dolar dibagi hasil dari pengurangan 33,13 dikurang 23,83 sama dengan 9,3, yaitu hasil terakhirnya 0,16 dolar. Nomor 4, misalkan MSM sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan lini baru selimut kepadatan rendah Del Monte dengan ukuran 72 x 90 inci dengan harga 3,50 pound dan 84 selimut per unit dengan biaya bahan baku sebesar 19,6 dolar. 19,60 dolar dan biaya tenaga kerja pabrik sebesar 2,45 dolar. Berapa harga yang perlu ditagih oleh MSM per selimut untuk mendapatkan keuntungan normal di bawah sistem akuntansi mereka saat ini? Nah, untuk kontrak angkatan laut, pendapatan yang hilang yaitu 125.000 dolar. Bisa dilihat dari slide pertama, untuk memasok selimut angkatan laut kan sebesar 125.000 dikali 37,30 harga per unit selimut. Jadi sama dengan 4.662.500 dolar. Untuk penghematan biaya, SM dan E 125.000 tadi dikali 1,8, yaitu dari slide 16 SM dan E angkatan laut. Untuk buruh pabrik itu 125.000 dikali 2,9 sama dengan 362.500 pada slide 14. Nah, penurunan labanya sebesar 4.075 dolar. Itu didapat dari 4.662.500 dikurang 225.500 dikurang 362.500 menghasilkan 4.075 dolar. Yang Del Monte itu pendapatan tambahannya 194.444 dikali 29,95 menghasilkan 5.823,598 dolar. Biaya tambahan SM dan E 194.444 dikali 1,1 sama dengan 213.888 dolar pada slide 14. Buruh pabrik 194.444 kali 2,45 sama dengan 476.388 dolar. Jadi peningkatan labanya didapat dari 5.823.598 dolar dikurang 213.888 dikurang 476.388 sama dengan 5.133.322 dolar. Untuk soal nomor 5, jika MSM mengganti kontrak angkatan laut dengan Del Monte, berapa banyak selimut yang perlu mereka jual per tahun untuk menjaga keuntungan keseluruhan pada tingkat yang sama seperti tahun 2004? Nah, untuk yang pertama itu kan laba per selimutnya 4,45. Untuk dapatkan labanya 556.250 itu didapat dari 4,45 dikali 125.000, maka dia dapatkan hasil 556.250. Nah, untuk yang mengganti dengan yang baru dengan Del Monte tadi itu 3,82 labanya dikali 125.000 menghasilkan 477.500. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Eci. Selanjutnya soal nomor 6. Hitung ulang biaya selimut angkatan laut dengan asumsi sebagai berikut. Biaya bahan baku oke, semua biaya lainnya dianggap non-variabel. Yang C, biaya non-variabel diberikan ke produk berdasarkan biaya rata-rata per selimut. Yang keempat, gunakan format sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya SM dan A. Dan yang kelima adalah total biaya.
Di sini kita akan mengelompokkannya berdasarkan 5 kategori yang tadi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung ini juga terdiri atas 5 produk. Produk yang Asmon, Velona, Fairfax, label pribadi, Angkatan Laut. Nah, di sini bahan baku per selimutnya 18,8, Velona 19,9, Fairfax 24,1, label pribadi 20,05, dan yang terakhir Angkatan Laut 24,2. Nah, selimut per unitnya untuk Asmon 64, Velona 60, Fairfax 56, label pribadi 70, dan Angkatan Laut 54. Nah, di sini kita akan hitung biaya bahan baku barunya, yaitu dengan mengalihkan 18,8 dikali 64 menghasilkan 1203,2, dan untuk Velona 19,9 dikali 60 menghasilkan 1194. Fairfax 24,1 dikali 56 menghasilkan 1349,6, dan label pribadi 20,05 dikali 70 menghasilkan 1403,5, dan yang terakhir Angkatan Laut 24,2 dikali 54 menghasilkan 1306,8. Nah, totalnya sendiri adalah 6.457,1. Yang kedua, kita hitung biaya tenaga kerja langsung. Produk Asmon tenaga kerja per selimutnya 2,5, Velona 2,5, Fairfax 2,75, label pribadi 2,65, dan Angkatan Laut 2,9. Nah, selimut per unitnya sama seperti biaya bahan baku langsung juga, 64 untuk Asmon, Velona 60, Fairfax 56, label pribadi 70, dan Angkatan Laut 54. Nah, di sini juga kita akan kalikan tenaga kerja per selimut dengan selimut per unitnya. Di mana yang untuk biaya tenaga kerja langsung ini, biaya tenaga kerja baru yaitu sebesar 160 untuk Asmon, 150 untuk Velona, Fairfax-nya 154, label pribadi 185,5, Angkatan Laut 156,6. Nah, totalnya adalah 806,1. Yang ketiga, kita hitung biaya overhead pabrik. Sama juga seperti dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga langsung. Biaya overhead pabrik ini untuk biaya per selimutnya Asmon 3,95, Velona sama juga 3,95, Fairfax 3,95, label pribadi 3,95, dan Angkatan Laut juga 3,95. Selimut per unitnya juga sama seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, biaya overhead pabrik barunya untuk Asmon 252,8, Velona 237, Fairfax 221,2, label pribadi 276,5, dan Angkatan Laut 213,3. Nah, totalnya adalah 1.200,8. Yang keempat, kita hitung biaya SM dan A sama seperti yang 3 sebelumnya. Produk ini juga 5, dan biaya SM dan A per unitnya untuk Asmon 1,50, Velona 1,60, Fairfax 1,70, label pribadi 1,40, dan Angkatan Laut 1,80. Selimut per unitnya juga sama, dan untuk biaya SM dan A yang barunya Asmon 96, Velona 96, Fairfax 95,2, label pribadi 98, dan yang terakhir Angkatan Laut 97,2. Nah, total biaya untuk SM dan A adalah 482,4. Nah, yang kelima, keseluruhan dari total biaya yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk masing-masing ini total biaya keseluruhannya untuk produk Asmon, Velona, Fairfax, label pribadi, Angkatan Laut itu adalah sebesar 8.946,4. Nah, yang selanjutnya
Nomor 7. Berapa harga jual yang diisyaratkan oleh biaya ini jika keuntungan dibatasi hingga 10% dari penjualan? Nah, di sini kan harga jual yang direncanakan itu untuk Asmon 30,5, Velona 31,95, Fairfax 36,8, label pribadi 31,5 dan angkatan laut 37,2. Nah, harga jual 10% dari penjualan. Nah, ini angkanya didapat dari 10% dikali dengan 30,5. Begitu juga dengan Velona, 10% dari 31,95, 3,195. Fairfax-nya 3,68, label pribadinya 3,15 dan angkatan lautnya 3,72. Nah, harga jualnya itu adalah harga jual yang direncanakan ditambah dengan harga jual 10% daripada penjualan tadi. Nah, total harga jualnya adalah untuk Asmon 33,55, Velona 35,145, Fairfax 40,48, label pribadi 34,65 dan yang terakhir adalah angkatan laut 40,92. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Hitung ulang biaya selimut angkatan laut dengan asumsi sebagai berikut. Yang A, hanya biaya bahan baku yang bervariasi. Yang B, semua biaya tetap, tenaga kerja, overhead pabrik, dan SM dan A ditetapkan ke produk berdasarkan penggunaan kapasitas pada volume normal. Volume yang ketiganya, volume normal adalah 85% dari kapasitas. Dan yang keempat, gunakan format yang sama seperti di pertanyaan nomor 6 tadi. Nah, di sini kita asumsikan lagi biaya bahan baku langsung untuk Asmon, Velona, Fairfax, label pribadi, angkatan laut. Nah, selimut per unitnya seperti tadi 64 untuk Asmon, Velona 60, Fairfax-nya 56, label pribadi 70 dan angkatan laut 54. Nah, biayanya untuk biaya per unitnya itu untuk biaya bahan baku langsung adalah 18,8, Velona 19,19, Fairfax 24,1, label pribadi 20,05 dan angkatan laut 24,2. Nah, total biayanya untuk biaya bahan baku langsung ini adalah dikalikan antara selimut per unit dengan biaya bahan baku itu. Nah, totalnya adalah 1.203,2 untuk Asmon, 1.194 untuk Velona, 1.349,6 untuk Fairfax, 1.403,5 untuk label pribadi dan yang terakhir 1.306,8. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya per unitnya 51,2, Velonanya 48, Fairfax-nya 44,8, label pribadi 56, angkatan laut 43,2. Nah, biayanya juga ada di dalam biaya tenaga kerja langsung 2,5, Velona 2,5, Fairfax 2,75, label pribadi 2,65 dan angkatan laut 2,9. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi, biaya bahan baku juga dikalikan selimut dengan biayanya 51,2 dikali 2,5, maka dapat total biayanya adalah 128 untuk Asmon, 120 untuk Velona, 123,2 untuk Fairfax, label pribadi 148,4 dan yang terakhir angkatan laut 125,28. Nah, yang ketiga kita hitung lagi biaya overhead pabriknya. Biaya overhead pabrik sama juga seperti yang tadi. Di sini biaya per unitnya 3,95 sama untuk masing-masing kelima produk tersebut. Nah, total biayanya juga sama dikalikan selimut per unit dengan biayanya. Untuk Asmon 202,24, Velona 151,68, Fairfax 141,568, label pribadi 176,96 dan angkatan laut 136,512.
Nah, yang keempatnya biaya SM dan A. Produk yang sama, total biayanya 76,8 untuk Asmon, 65,536 untuk Velona, Farfetch-nya 52,224, label pribadi 40,1408, dan yang terakhir angkatan laut total biayanya 64,512. Nah, yang kesembilan, berapa harga jual per selimut yang disyaratkan oleh biaya ini jika laba yang diharapkan sebesar 15% dari ROA. Anda dapat mengasumsikan investasi modal kerja bersih sebesar 20% dari penjualan untuk pertanyaan ini. Nah, pada soal nomor 2 sebelumnya kan sudah dihitung total ROA-nya itu adalah 0,03. Sekarang ini kan laba yang diharapkan itu adalah 15%. Maka 15% dari ROA sama dengan 0,004. Nah, modal kerja bersih 20% dari penjualan. 20% dikali 13, 603,95. Total ini adalah total dari keseluruhan dari total harga jual yang direncanakan. Nah, 20% dikali 13.603,95 itu adalah 2.720,79. Nah, kita hitung lagi harga jualnya. Harga jual modal kerja bersih ditambah dengan laba. Nah, modal kerja bersihnya tadi 2.720,79 ditambah dengan laba yang sudah kita naikkan 15% tadi, yaitu 0,004. Total keseluruhan untuk harga jual itu adalah 2.720,794. Nah, harga jual per unitnya 2.720,79 dibagi dengan 30,4. Nah, 30,4 ini adalah total dari biaya selimut untuk masing-masing kelima produk tersebut. Nah, hasilnya 89,50. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang nomor 10, berapa harga per selimut yang menurut Anda adil untuk kontrak angkatan laut? Mengapa? Tunjukkan perhitungan Anda. Nah, di sini juga di poin 5 kan sudah dijelaskan yang laba per selimut itu yang harga per selimut untuk masing-masing yang asli sama yang baru, dan harga jual per selimut juga yang asli dan baru dan labanya. Nah, di sini kan yang untuk kontrak angkatan laut kan bagaimana kita pendapat kami supaya adil, MSM harus menurunkan harga jual untuk menyenangkan angkatan laut, yaitu dengan membuat angkatan laut senang, dan juga MSN akan mempertahankan reputasi dan citra perusahaannya. Yang ketiga, gugatan hukum pun akan dihindari. Dan yang keempat, masih ada keuntungan tambahan sebesar 477.500 daripada jika mereka hanya memiliki 4 produk. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.